Baik, Bapak Ibu, jadi begini, lanskap bantuan global ini ya sekarang sedang bergeser cepat sekali. Nah, pengarahan ini tujuannya satu, memberikan kita kerangka yang jelas, yang bisa langsung kita pakai untuk menavigasi medan yang makin rumit ini. Intinya, kita mau pastikan setiap rupiah bantuan yang masuk itu benar-benar untuk agenda pembangunan kita, bukan agenda mereka. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab jujur. Gini, pembangunan itu kan terjadi ya, itu fakta. Pertanyaannya, apakah bantuan asing itu betul-betul jadi pendorongnya? Atau jangan-jangan cuma jadi penonton? Atau yang lebih gawat lagi, malah jadi penghambat yang tidak terlihat? Jawaban kita atas pertanyaan ini yang akan menentukan semua langkah kita ke depan. Kalau kita lihat datanya, ini ada paradoks yang cukup berbahaya. Di satu sisi, ya kita nggak bisa pungkiri ada kemajuan. Indikator kesehatan, pendidikan, semua naik. Tapi, coba kita lihat sisi lainnya. Lihat grafik utang ini. Gila kan? Pertumbuhan kita itu dibiayai utang luar negeri yang meledak. Dari sekitar 500-an juta dolar, jadi 23 miliar dolar lebih hanya dalam 25 tahun. Jadi pada dasarnya, kita ini membeli kemajuan dengan ketergantungan. Dan fondasinya, ya rapuh sekali. Oke, jadi untuk ngerti paradoks tadi, kita harus bedah dulu anatomi bantuannya itu sendiri. Anggap saja kita mau lihat dapurnya. Ada apa di balik layar? Agenda apa yang tersembunyi? Karena aliran dana global ini ada permainannya sendiri. Kita harus paham apa sih maunya para donor ini, di luar apa yang mereka ucapkan di depan publik. Nah, ilustrasi gunung es ini pas sekali untuk menjelaskan strategi donor. Yang kelihatan di permukaan, yang selalu mereka bicarakan ya pembangunan, bantuan kemanusiaan. Tapi coba lihat apa yang ada di bawah air. Disitulah agenda sebenarnya. Kepentingan politik luar negeri, target komersial, sampai promosi sistem yang menguntungkan mereka. Jadi jangan salah, keputusan mereka itu bukan soal kebaikan hati semata. Ini murni kepentingan strategis. Dan motif-motif ini Bapak Ibu nggak statis. Dia berubah terus mengikuti zaman. Waktu Perang Dingin, bantuan itu ya alat buat beli loyalitas. Masuk tahun 90-an, geser lagi. Fokusnya ke reformasi institusi dan demokrasi. Terus setelah 9/11, beda lagi. Bantuan jadi alat keamanan, di mana isu kemiskinan itu langsung dikaitkan dengan ancaman terorisme. Penting sekali kita paham evolusi ini, biar kita nggak terjebak sama cara main lama. Agenda-agenda tadi itu disalurkan lewat 4 kendaraan utama. Pertama, proyek investasi. Ini seringkali ada udang di balik batu ya, kepentingan komersial donor. Kedua, bantuan teknis. Nah ini risikonya, birokrasi kita bisa dibajak sama konsultan asing. Ketiga, dukungan anggaran. Ini kelihatannya fleksibel, tapi rawan diselewengkan. Dan yang terakhir, keringanan utang. Biasanya, ini datang dengan paket restrukturisasi yang ya menyakitkan. Jadi setiap kendaraan ini punya resiko masing-masing yang harus kita waspadai. Baik, sekarang kita geser dari anatomi bantuannya ke dampak jangka panjangnya. Kita akan lihat bagaimana risiko yang tadi kita bahas itu jadi sangat nyata. Bagaimana itu menciptakan kerapuhan dalam struktur ekonomi kita sampai hari ini. Inilah bisa dibilang harga yang harus kita bayar untuk sebuah ketergantungan. Metafora pilar ini inti masalah kita. Dari luar, kelihatannya kita membangun pilar yang kokoh, fasad stabilitas, ada pertumbuhan, ada infrastruktur baru. Tapi kalau kita lihat fondasinya, ternyata itu dibangun di atas ketergantungan utang. Nah, fondasi seperti ini kan nggak kuat, rapuh sekali. Sedikit ada goncangan global, bisa langsung retak. Ini ilusi kemajuan yang sangat berbahaya. Lalu, bagaimana ketergantungan ini tercipta? Nah, ini mekanismenya yang sering disebut efek bumerang. Gini cara kerjanya. Kita dikasih pinjaman, tapi seringkali ada syaratnya. Syaratnya, uang itu harus dipakai untuk beli barang dan jasa dari negara mereka juga. Hasilnya apa? Ya, uangnya balik lagi ke sana. Kita dapat infrastrukturnya, betul, tapi kita juga yang nanggung utangnya. Pintar sekali kan? Dan mekanisme ini bukan cuma teori, kita sudah pernah mengalaminya langsung. Ingat krisis Pertamina tahun 76, waktu itu dana darurat dari para kreditor itu larinya kemana? Ternyata fokusnya lebih untuk menyelamatkan investasi mereka sendiri yang terancam di sini, bukan untuk menstabilkan ekonomi kita secara utuh. Jadi jelas, itu adalah penyelamatan untuk mereka, bukan untuk kita. Lalu, seberapa besar skalanya? Ini angkanya. 40,81%. Bayangkan, rata-rata lebih dari 40% dari seluruh biaya pembangunan kita waktu itu datang dari satu grup kreditor asing. Angka ini bukan sekedar statistik, Bapak Ibu. Ini adalah bukti bagaimana posisi kita sebagai peminjam permanen itu dilembagakan. Secara struktur, kita jadi terikat pada kemauan mereka.
Nah, ketergantungan finansial ini ujung-ujungnya pasti menciptakan yang namanya belenggu kebijakan. Otonomi kita jadi terbatas. Kenapa? Karena keputusan-keputusan besar soal fiskal, soal reformasi, itu secara halus disetir oleh lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Jadinya ada sistem pemerintahan dua tingkat, di mana kita, sayangnya, tidak lagi memegang kendali penuh. Tapi, dunia sudah berubah. Era lama, di mana hanya ada segelintir donor dari Barat yang mendominasi, itu sudah selesai. Sekarang kita harus bermain dengan aturan baru, di lingkungan yang jauh lebih terpecah-pecah dan lebih kompetitif. Intinya adalah ini, monopoli bantuan sudah berakhir. Ini poin yang sangat penting. Artinya apa? Artinya pendekatan satu untuk semua yang dulu dipaksakan donor-donor lama itu sudah nggak relevan. Terpecahnya peta ini justru memberi kita ruang untuk bermanuver, untuk cari mitra yang paling pas dengan kebutuhan kita. Tapi tentu saja, ini juga artinya ada risiko-risiko baru yang harus kita antisipasi. Tabel ini merangkum dilema kita dengan sangat baik. Di satu kubu ada donor tradisional OECD. Mereka kasih bantuan tapi banyak syarat politiknya. Prosesnya juga lama. Di kubu lain ada raksasa-raksasa baru seperti Tiongkok. Mereka menawarkan infrastruktur cepat, katanya tanpa intervensi, tapi risikonya jebakan utang yang sangat tinggi. Nah, memilih mitra yang tepat di antara dua pilihan ini jadi salah satu tantangan strategis terbesar kita sekarang. Dan pemainnya sekarang bukan cuma negara loh. Kita juga harus perhitungkan pemain non-negara. Ada yang namanya filantropi kapitalisme. Ini dari yayasan-yayasan raksasa. Mereka bisa bawa inovasi, tapi ya bawa agenda sendiri juga. Di sisi lain, ada bantuan warga yang kecil-kecil dari bawah. Tujuannya baik, tapi seringkali cuma bisa mengobati gejala, nggak sampai ke akar masalahnya. Oke, jadi setelah kita bedah semua kerumitan ini, lanskap yang lama dan yang baru, pertanyaannya sekarang, terus kita harus bagaimana? Di tengah semua ini, apa satu prinsip utama, satu pegangan strategis yang tidak boleh kita lepas? Prinsipnya cuma satu, Bapak Ibu, dan ini harga mati. Pembangunan yang harus memimpin bantuan, bukan sebaliknya. Sudah cukup kita jadi penerima pasif. Mulai sekarang, setiap proyek, setiap pinjaman, setiap hibah harus lolos satu tes. Pertanyaannya, apakah ini sejalan dengan strategi pembangunan nasional kita? Bantuan itu harus jadi alat kita, bukan kita yang jadi alatnya. Begini, aturan main global itu sedang ditulis ulang saat ini juga. Ini adalah momen yang sangat krusial. Momen ini memberi kita kesempatan langka untuk mengubah posisi kita. Dari yang tadinya hanya penerima, menjadi arsitek utama bagi cerita pembangunan bangsa kita sendiri. Babak selanjutnya sedang ditulis, Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan memegang penanya?